Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya mau jelaskan ya tentang kenapa pada pembentukan cabang, terutama cabang tersier, ini dari awal kita itu jangan buru-buru untuk menyeleksi, tapi biarkan dulu cabang-cabang anggur ini tumbuh dulu sebanyak-banyaknya. Nanti akan kelihatan mana cabang yang vigor atau bagus dan mana yang tidak. Nah, seperti di contoh aja di pohon ini, Heliodor. Ini adalah hasil foundation pruning. Nanti akan saya tunjukkan juga pohon-pohon yang ditanam baru juga sebagai pembanding. Ya, ini contoh anggur Heliodor. Ini adalah proses foundation pruning, dimana kebanyakan ini dipecahinnya dari basal bud ya, karena dari bud-bud yang sudah pernah pecah sebenarnya, tapi karena aremnya ini juga kecil dan kurang bagus, makanya dipotong habis juga, dan yang ditumbuhkan adalah basal-basal bud atau bud-bud yang tidak terlihat ya. Nah, ini ada banyak cabang yang tumbuh, walaupun tidak semua rata tumbuh ya. Di sini juga nggak tumbuh. Ya, tapi bisa teman perhatikan di sini ya. Kalau cabang yang tumbuhnya bagus, ini akan seperti ini. Jadi sulurnya tumbuh, pucuknya juga aktif. Nah, seperti ini walaupun masih pendek tapi kelihatan ini mau tumbuh ya. Makanya saya kasih rambatan, ini pun sama. Nah, kalau yang seperti inilah alasan kenapa ditumbuhkan dulu banyak. Nah, kalau yang di sini sebenarnya sudah diseleksi ya. Nah, kalau yang seperti ini kemungkinan akan tertinggal sangat jauh sekali, karena kelihatan kecil dan tidak berkembang, bahkan kelihatan sedak ya. Ada beberapa di sini. Kalau kita memaksakan untuk menumbuhkan ini, saya rasa waktunya cukup lama, karena yang lain juga sudah sangat subur sekali. Nah, untuk opsinya dengan kita istilahnya ini merawat banyak cabang di awal, inilah proses seleksi bisa kita lakukan. Nah, kalau yang dari sini, ini adalah tumbuh dari basal budnya. Maksudnya dari aremnya ya. Kalau dari arem yang biasanya sangat bagus-bagus sekali tumbuhnya. Tuh, gede-gede banget. Jadi dari sini aja, dari 1, 2, 3 arem ini keluar banyak cabang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuma sudah saya buangi karena kemarin tumbuh itu double-double semua di sini. Nah, dengan kita memelihara di awal ini banyak sekali cabang, maka opsinya jadi bisa untuk kita menggantikan cabang-cabang yang tidak tumbuh. Nah, contoh di sini saya dari cabang ini sudah saya kasih rambatan ke atas. Yang di sini kalau nanti tumbuh bagus juga sudah saya kasih rambatan ke sini. Ini juga ke atas ke sini. Ini juga lurus ke sini juga sudah ada. Nah, yang di sini ya, ini kan pasti kosong. Ini kosong karena tumbuhnya seperti ini. Sebelahnya juga sama. Nah, yang sebelah sini ini bisa menjadi opsi untuk menggantikan cabang-cabang yang tumbuh kurang optimal, karena di sini cabangnya tumbuh dengan sangat subur-subur sekali, maka kita bisa belokkan cabang ini ke sini. Nah, seperti ini. Ini juga belok ke sini ya. Yang ini tetap lurus karena posisinya lurus. Yang ini juga tetap lurus ya, seperti ini. Dan yang ini bisa kita tambahkan lagi satu ke sini. Nah, ini bisa menjadi satu opsi lagi ke sini. Nah, jadi tidak kelihatan kosong cabangnya, walaupun sebenarnya yang dari awal direncanakan dari basal bud ini ya. Nah, ini kenapa diputuskan dari basal budnya, karena dari kennya ini kemarin agak kayak kena hama ya. Jadinya ya saya potong habis, tapi memang agak kurang sehat. Kecuali yang sini. Kalau yang sini ini aremnya bagus-bagus ya. Kalau yang sebelah sini itu kemarin banyak cabang di sini awalnya, tapi aremnya nggak bagus. Pas saya potong juga ternyata memang kurang bagus ya, agak kelihatan kering. Makanya saya potong habis lagi. Saya tumbuhkan basal budnya. Dan ini hasilnya kurang maksimal, nggak apa-apa. Jadi ini nanti bisa dieliminasi atau dibuang aja sekalian. Jadi yang nanti mengisi kekosongan cabang-cabang di sini, biarlah cabang-cabang yang tumbuh dari samping sini. Nah, jadi nanti bisa kelihatan tetap merata
Ya, seperti ini nanti. Nah, jadi kelihatannya akan rapi kembali. Dari proses foundation pruning ini, jadi bisa sementara ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 yang udah pasti bagus. Dan 8 mungkin antara ini dan ini. Karena nggak tahu nih mau jadi bagus apa tidak. Tapi kalau dilihat dari pucuknya sih aktif ya. Dan sulurnya juga sudah mulai mengikat, harusnya tumbuh juga seperti yang lain. Nah, walaupun nanti penyamarataannya sama, jadi ini cabang ini setelah nyampe ujung sana kita batasi. Nanti pasti akan rata sendiri. Yang penting batangnya sehat, pemupukannya jalan terus, pengendalian hamanya jalan terus, pasti nanti akan bagus hasilnya. Nah, itulah kalau dari hasil foundation pruning, kira-kira seperti itu. Dan yang tidak tumbuh ini bisa langsung dibuang aja, habisin aja nggak apa-apa. Karena ini pasti akan tertinggal jauh ya, kalaupun dipelihara. Jadi mending dibuang aja nggak apa-apa. Nah, ini kita menuju ke sebelahnya. Ini ada pohon yang baru ditanam juga. Nah, ini contoh aja. Jadi dengan dari awal kita sudah banyak memelihara cabang. Contoh misalnya dibuat tralis ya, ini kan primer, ini sekundernya kan ini. Nah, sekundernya ini, kemudian nanti misalnya tersier mau dibentuk dari tunas air, maka tunas air yang tumbuh ini biarkanlah tumbuh yang banyak aja dulu sekalian. Walaupun deket-deketan gini, nanti akan kelihatan mana yang tumbuh subur, mana yang tidak. Akan kelihatan kok mana pucuknya yang aktif dan mana pucuk-pucuk yang aktif ini akan mengeluarkan sulur juga. Ini kan pertanda bahwa istilahnya tunas-tunas airnya bisa kita jadikan tersier. Nanti akan kelihatan. Makanya sepanjang ini ya dibiarkan aja dulu. Misalnya nanti sudah axle break, sekundernya mau berapa meter dipotong, nanti akan keluar cabangnya akan lebih cepat. Nah, itu bisa kita seleksi. Karena kalau dipelihara semua kan kalau sistemnya hanya satu lajur begini, ini nanti akan terlalu banyak cabangnya. Jadi harus ditata. Kecuali bentuknya Y ya atau V seperti inilah. Bisa kanan kiri dipelihara banyak. Nah, seperti itu. Seperti halnya ini. Dan mungkin di sana juga ada video yang lebih jelas lagi ya. Karena di sana panasnya itu lebih terang. Jadi di video kan lebih bisa kelihatan. Nah, ini contoh. Kalau baru begini kan ya, misalnya ini primernya, ini sekundernya yang dibelokkan, dan calon tersiernya ini, maka nanti kita dengan kita memelihara banyak cabang dulu, kita biarkan dulu, kita liarkan, kita akan tahu mana yang aktif, mana yang tidak. Ini contoh yang aktif kan seperti ini nanti ya, tunas airnya tumbuh, sulurnya juga selalu tumbuh. Nah, ini nanti akan lebih kelihatan pada saat sekundernya sudah dibatasi. Contoh, ini dipotong pucuknya di sini, nanti tersiernya akan jauh lebih cepat keluar. Nah, kita akan pilih yang paling vigor untuk kita pelihara menjadi cabang tersier. Jadi walaupun berdekatan gini, pelihara semua dulu. Nanti kita seleksi. Awalnya kan seperti itu. Begitupun dengan proses foundation pruning dan semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Buat teman-teman yang butuh bibit, bisa hubungi di WA 083867120190. Banyak varian bibitnya, tinggal dipilih saja. Insya Allah walaupun skala hobi atau kecil-kecilan, saya selalu produksi bibitnya. Nih, mesin itu nggak terlalu banyak bibit, tapi selalu buat lah. Nih, teman yang mau belajar cara tanam anggur bisa langsung ke rumah saya aja. Google Map Bapak Fatir Nursery. Atau mau sekedar belajar buat bibit apa aja silahkan. Nih, jadi kalau di kebun ini selalu ada yang baru ditanam ya, ada yang lagi bunga, ada yang lagi buah, ada yang perawatan setelah panen seperti apa. Jadi selalu berkelanjutan atau selalu bergantian. Makanya kalau teman-teman ke sini pasti akan ada contohnya selalu. Contoh yang baru ditanam, contoh yang baru pembentukan cabang, contoh yang lagi buah, yang lagi bunga, yang lagi pruning. Ini karena selalu bergantian, karena selalu ada buah di sini.
Nah, saya variannya cukup banyak dan saya gantian. Jadi bisa 2-3 varian dibuahkan bersama. Yang lainnya ini baru bergantian. Seperti itu, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.